Ponsel ini akan segera memasuki pasar global pada tanggal 2 September 2023 dan kabar baiknya ponsel ini juga sudah mendapatkan sertifikasi TKDN Indonesia. Artinya kita bisa berharap ponsel ini akan segera hadir di tanah air tidak lama setelah peluncuran globalnya. Infinix selalu aktif merilis produk baru setiap bulan, strategi pemasarannya pun cerdas untuk membuat merek Infinix tetap menjadi perbincangan. Tak heran jika brand ini sulit dilupakan, apalagi dengan akan dirilisnya produk terbaru mereka Infinix Zero 30 5G. Smartphone ini dijadwalkan sebagai produk flagship yang akan menggantikan Infinix Zero 20 yang telah diluncurkan pada Oktober 2022 lalu. Untuk pasar Indonesia, salah satu fitur yang menjadi pembeda adalah kamera depannya yang sangat impresif. Infinix Zero 30 5G juga disebut-sebut bisa menjadi kompetitor kuat untuk Poco F5 yang berharga sekitar 4 jutaan. Kabar baiknya Infinix Zero 30 5G kabarnya akan dijual di kisaran harga yang sama tetapi dengan varian yang menawarkan RAM 12GB dan memori internal 256GB. Kabar gembiranya Infinix Zero 30 5G sudah mendapatkan sertifikasi TKDN di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa smartphone ini akan segera tersedia secara resmi di Indonesia. Berdasarkan informasi dari TKDN, smartphone ini terdaftar di situs TKDN Kemenperin dengan kode model X6731 dan memiliki nilai TKDN sekitar 35,25%. Dengan keluarnya sertifikasi TKDN, sudah dapat dipastikan bahwa Infinix Zero 30 5G akan segera hadir secara resmi di Indonesia. Pada kesempatan spesial ini, kita akan membahas perbandingan antara dua smartphone yang tengah menjadi perbincangan, Infinix Zero 30 5G dan Poco F5. Jika kita melihat dari sisi desain bodi belakang, Infinix Zero 30 5G benar-benar menunjukkan perhatian terhadap detail dan kualitas material premium. Dengan bahan kulit untuk varian warna hijau dan kaca untuk varian berwarna oranye, ponsel ini terkesan lebih premium. Ditambah lagi bobot dan dimensinya cukup ringan dan ramping dengan ketebalan hanya 7,9 mm dan berat sekitar 200 gram. Sebaliknya Poco F5 meskipun memiliki dimensi dan bobot yang serupa juga dengan ketebalan 7,9 mm, namun beratnya sedikit lebih ringan yaitu 181 gram. Namun Poco F5 terkesan kurang mewah karena hanya menggunakan material plastik untuk bodi belakangnya. Jadi dari segi desain dan material bodi, Infinix Zero 30 5G tampaknya lebih unggul dibandingkan Poco F5. Tidak ketinggalan, kedua perangkat ini juga telah dilengkapi dengan perlindungan IP53 yang menawarkan ketahanan terhadap air dan debu. Setelah membahas soal desain dan bodi, sekarang kita akan berlanjut ke salah satu elemen paling penting dari sebuah smartphone, yaitu layarnya. Infinix Zero 30 5G menawarkan layar AMOLED melengkung yang spektakuler dengan ukuran 6,78 inci, refresh rate 144Hz dan touch sampling rate 360Hz. Kecerahan maksimalnya mencapai 950 nits yang sudah sangat impresif. Namun jangan remehkan Poco F5 meskipun layarnya hanya berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Ponsel ini bisa menyuguhkan kecerahan yang bahkan lebih tinggi yaitu sampai 1000 nits. Layarnya memang tidak melengkung tapi itu bukan berarti kualitasnya kalah. Tak kalah penting, kedua ponsel ini sudah mendukung HDR10+ Wide Vine L1 dan 100% DCI-P3 color gamut. Keduanya juga dilindungi oleh Gorilla Glass 5 terbaru. Infinix Zero 30 5G hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 8020 5G yang dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer. Ditambah dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB, tampaknya ponsel ini siap berlaga. Namun Poco F5 juga tidak kalah garang. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer dan menawarkan varian RAM 8 hingga 12GB dengan penyimpanan 256GB. Tidak berhenti di situ, Poco F5 punya keunggulan di memori RAM dengan tipe LPDDR5X. Sedangkan Infinix masih menggunakan LPDDR4X. Kedua ponsel ini menggunakan memori internal UFS 3.1. Namun ketika kita bicara soal performa berdasarkan skor AnTuTu, Poco F5 jelas lebih unggul dengan skor mencapai 969.903, sementara Infinix hanya meraih 514.111. Ini membuat Poco F5 masih menjadi raja di kelas 4 jutaan dari segi performa. Beralih ke sistem operasi, Infinix Zero 30 5G memakai Android 13 dengan antarmuka XOS 13.1.
Sayangnya update OS Android tampaknya hanya akan diberikan sekali dan security patch hanya sampai 2 tahun. Di sisi lain, Xiaomi lebih berbaik hati memberikan 2 kali update OS dan 3 kali update security patch. Secara keseluruhan, meski MediaTek Dimensity 8020 5G tidak bisa menandingi kekuatan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Infinix Zero 30 5G menawarkan RAM 12GB dengan harga 4 jutaan, sementara Poco F5 hanya menawarkan RAM 8GB pada rentang harga yang sama. Infinix Zero 30 5G mengambil langkah besar dengan menanamkan kamera utama 108MP yang dilengkapi dengan OIS. Ponsel ini juga memiliki kamera 13MP ultra wide dan kamera potret AI 2MP. Tidak ketinggalan kamera selfie-nya bersolusi 50MP. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya merekam video hingga 4K pada 60fps, lengkap dengan stabilisasi Grow Ace. Sebaliknya, Poco F5 memilih untuk bermain aman dengan kamera utama 64MP yang juga memiliki OIS. Diikuti dengan kamera ultra wide 8MP dan kamera makro 2MP. Untuk selfie, kamera Poco F5 hanya beresolusi 16MP. Di sisi video, ponsel ini terbatas pada rekaman 4K 30fps untuk kamera belakang dan Full HD Plus untuk kamera depan, meskipun juga dilengkapi dengan Gyro Ace. Dari informasi ini sudah cukup jelas bahwa Infinix Zero 30 5G memegang keunggulan signifikan dalam kualitas dan fleksibilitas fotografi dan videografi. Dengan resolusi yang lebih tinggi, kemampuan merekam video yang lebih baik, dan kamera selfie yang lebih superior, Infinix Zero 30 5G menunjukkan bahwa ponsel ini adalah ponsel yang benar-benar dirancang untuk para pecinta fotografi mobile. Ponsel Infinix Zero 30 5G membawa pengalaman konektivitas yang cepat, andal seperti jaringan 5G. Koneksi NFC Bluetooth 5.3 dual speaker stereo fingerprint di dalam layar vapor cooling chamber, USB-C dan USB on the go. Sementara Poco F5 membawa konektivitas yang lebih lengkap, mencakup jack audio 3,5mm. Koneksi NFC Bluetooth 5.3 IR Blaster dual speaker stereo fingerprint di samping vapor cooling chamber, USB-C dan USB on the go. Infinix Zero 30 5G sayangnya datang dengan satu kekurangan yang bisa jadi deal breaker untuk beberapa orang: tidak adanya lubang kenikmatan jack audio 3,5mm. Sementara itu, Poco F5 masih mempertahankan sensor sidik jari di samping perangkat, bukan di layar, yang mungkin dirasakan kurang modern oleh sebagian pengguna. Namun bila kita berbicara tentang konektivitas, Poco F5 tampaknya lebih unggul. Meski demikian, keduanya memiliki satu kekurangan yang sama, absennya slot kartu memori yang bisa menjadi kendala untuk pengguna yang membutuhkan penyimpanan ekstra. Baik Infinix Zero 30 5G maupun Poco F5, keduanya dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk teknologi fast charging, keduanya juga sangat kompetitif. Infinix datang dengan kecepatan pengisian 68 Watt, sementara Poco F5 mengusung 67 Watt. Infinix Zero 30 5G menawarkan varian tertingginya dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB di harga yang lebih terjangkau, yakni di bawah 4,6 juta. Di sisi lain, Poco F5 dijual dengan harga Rp4.799.000 untuk varian RAM 8GB dan penyimpanan 256GB, sementara varian tertingginya mencapai Rp5.299.000. Tidak dapat dipungkiri, dari segi harga Infinix Zero 30 5G jelas menawarkan value yang lebih baik, terutama mengingat spesifikasi yang diusungnya. Jika kalian mencari sebuah smartphone yang menawarkan keseimbangan di semua departemen dari desain hingga kinerja, maka Infinix Zero 30 5G tampaknya adalah pilihan yang sangat layak. Dengan berbagai fitur canggih dan harga yang lebih terjangkau, ponsel ini menawarkan value yang sangat baik. Sementara itu, Poco F5 memang unggul dalam hal performa, namun ketika diukur dalam konteks yang lebih luas, ponsel ini tampak kalah oleh Infinix Zero 30 5G dalam banyak aspek lainnya.